Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri, alhamdulillah pada saat ini kita sudah di ambang pintu akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasul telah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira akan masuknya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut haram tersentuh tubuhnya dengan api neraka. Saum asal kata dari soma yasumu sauman. Saum menurut bahasa al-imsaku, sekedar menahan, orang tidak berbicara, diam, itu namanya saum menurut bahasa. Tetapi saum menurut istilah syariat Islam, saum itu adalah al-imsaku anil ukli wa syurbi wa amma wasala ilal jauh wa anil jima'i fin nahar, yaitu yang kita sudah maklumi, menjaga makan dan minum, dan juga memasukkan apa saja kepada jauh, lubang yang tembus ke perut, dan dari bersetubuh di siang hari bagi pasangan suami istri. Hadirin rahimakumullah, dalil tentang puasa, tentang saum, hampir tiap jiwa hafal semua. Kalimat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Harfun nida ini, alat pemanggil ini, dikhususkan panggilan mesra dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Setelah turun ayat perintah, biasanya dalam ilmu fikih, bahasan tafsiran berikutnya akan membahas tentang ahkam, hukum saum. Ayat berikutnya, kutiba alaikumusiyam, ay furido alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kelihatannya dalam tafsiran ayat ini, puasa yang wajib ini adalah saum Ramadan. Padahal dalam isi tafsiran ayat ini, bukan hanya Ramadan saum-saum yang diwajibkan. Yang pertama tentunya ayat ini menuju kepada saum Ramadan. Yang kedua, ada saum yang diwajibkan setahap dengan saum Ramadan, yaitu saumun nadri, yaitu saum sunat yang dinazarkan. Misalnya, apabila saya diterima kerja, saya akan saum Senin dan Kamis di luar Ramadan. Saum Senin dan Kamis itu hukumnya sunnah ketika di luar Ramadan. Tetapi ketika dinazarkan, saum tersebut menjadi wajib. Yang ketiga, saum yang wajib itu dibalik saum Ramadan,
saumul kifaroh, saum kifarat. Yang pertama, al-kifaratu bil jima'i fi Ramadan. Tentunya saum kifarat, gara-gara orang bersetubuh di siang hari pada bulan suci Ramadan. Di antaranya kifaratnya yaitu soma syahraini mutatabi'ain, yaitu wajib diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, yang disampaikan oleh Rasul, waman jama'a fin nahar fa'alaihil kafaratu. Barang siapa yang bersetubuh di siang hari pada bulan suci Ramadan bagi pasangan suami istri, maka wajib diganti dengan kifarat, yaitu diantaranya kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Saum kifarat Ramadan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, saum kifarat bili'an, sumpah li'an atau sumpah ilah. Biasanya pasangan suami istri ada perseteruan, ada konflik, sampai suami mengeluarkan sumpah, saya tidak akan menggaulimu selama dengan hari-hari yang ditentukan. Maka suami tersebut sudah li'an, sudah mengilah kepada istrinya. Maka sebelum menggauli lagi istrinya, wajib puasa 3 hari berturut-turut. Saum gara-gara sumpah li'an atau sumpah ilah wajib dilaksanakan setahap dengan saum Ramadan. Kemudian saum kifarat yang ketiga yaitu kifaratu dihar. Saum kifarat dihar. Dihar asal kata dari doharo, maknanya pinggang dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan kalimat mendihar di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, wa anti kadohril umi, wahai istriku, saya ini melihatmu bagaikan pinggang ibuku, atau kamu ini bagaikan tubuh ibuku. Biasanya orang-orang kafir jahiliyah, Yahudi dan Nasrani dahulu sering mendihar para istrinya sampai turun ayat alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim mahunna ummahatihim in ummahatuhum ilallahi waladnahum. Alladzina yudhahiruna, alladzina isi mausul jamak mudzakkar, yang maksudnya alladzina suami-suami yang mendohir, yang mendihar, alladzina yudhahiruna min nisaihim, yang mendihar istrinya, yaitu menyamakan tubuh istrinya dengan ibunya. Mahunna ummahatuhum in ummahatuhum illallahi allati waladnahum. In ummahatuhum, sesungguhnya istri, sesungguhnya ibu-ibumu, yaitu orang-orang yang melahirkanmu, sedangkan kamu samakan dengan istrimu. Istrimu adalah istrimu, pasanganmu, tetapi ibumu allati waladnahum, orang-orang, beliau-beliau ini yang melahirkan kamu. Sekarang kamu samakan dengan ibumu, istrimu itu, maka itu sudah mendihar. Setelah mendihar itu, ayat berikutnya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Setelah mendihar istrinya, mengatakan menyamakan tubuh istrinya dengan ibunya, maka wajib sebelum menggauli lagi istrinya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Saum di hari ini hukumnya wajib. Kita simpulkan bahwa sebelum Ramadan kita sudah mengetahui, yang pertama, hukum saum Ramadan adalah wajib. Di antara saum yang wajib di balik Ramadan ada saum nazar. Yang kedua ada saum kifarat. Dalam kifarat ada kifarat gara-gara bersetubuh di siang hari pada bulan suci Ramadan. Yang kedua kifarat sumpah li'an atau sumpah ilah. Kemudian ada sumpah dihar. Ayat berikutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini diwajibkan kepada kalian seperti diwajibkannya kepada umat-umat sebelumnya. Di semua umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya melaksanakan ibadah saum. Nabi Daud ada saum, tentunya nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya sama SK diwajibkannya saum atau puasa, tetapi syariatnya yang berbeda-beda. Nabi Daud diantaranya saum sehari, besoknya tidak saum. Begitu seterusnya.
ada yang disebut dengan saum Daud. Tetapi yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu saumnya adalah 1 bulan. Hadirin rahimakumullah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan saum kepada umat-umat sebelumnya, sama seperti diwajibkan kepada saum-saum kepada kalian umat-umat Nabi Muhammad. Bahkan melihat pelajaran PAI, di dalam semua agama ada ibadah saum, hanya satu, kalau gak salah, agama Konghucu yang tidak ada saum. Tentunya beda jauh sekali. Bukan saum yang dimaksud dengan syariat Islam, karena mereka saumnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan syariat Islam yang mereka lakukan. Kemudian di ujung ayat, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan saum itu pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena la'ala, kalimat la'ala dari Allah, yaitu maknanya tasbit, tetap, artinya pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keuntungan ketika hidup di dunia sampai pulang yang hakiki, yaitu kepada alam akhirat, yaitu mendapatkan saum yang hakiki, menjaga makan dan minumnya, kemudian menjaga semua tubuhnya digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tidak ada gelar yang kita kejar, tidak ada harapan lain yang kita peroleh, hanyalah derajat orang-orang yang bertakwa. Tidak ada manfaatnya kehidupan dunia ini apabila hidup tidak dibekali dengan keimanan dan ketakwaan. Karena di dunia ini tempat berusaha, beribadah, beramal soleh, bukan tempat enak-enak. Karena ad-dunya mahalul kasbi, dunia ini tempat beramal, tempat berusaha untuk mendapatkan perolehan orang-orang derajat yang bertakwa di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selalu dipatuhi keimanan dan ketakwaan, selalu patuh dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita dengan keluarga kita tidak ada harapan lain kecuali kita kebahagiaan yang hakiki, berkumpul beserta keluarga kita di dalam surga Allah, di dalam lindungan Allah, diderajatkan, digolongkan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, fathum minallah wa fathum qarib, wa basyiril mu'minin billahi ala sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.